Oke, mari kita selami topik ini. Energi. Kita semua kayaknya udah familiar banget ya sama konsep ini, tapi percaya deh, ada misteri yang tersembunyi di dalamnya. Kita tahu soal energi gerakan, tapi gimana dengan energi yang seolah-olah nggak kelihatan, yang cuma diam-diam menunggu? Nah, ini dia misteri utamanya. Coba bayangin deh, bola yang ditendang ke atas, makin lama makin lambat kan? Pertanyaannya, energinya kemana? Kalau katanya energi itu kekal dan nggak bisa hilang, lalu kecepatan bolanya lari kemana coba? Jadi gini, pas bola itu terbang ke atas, ada gravitasi yang narik dia ke bawah terus-menerus. Anggap aja gravitasi ini kayak rem yang nggak kelihatan yang terus-terusan nahan laju si bola. Nah, perlawanan ini lah yang kita sebut usaha negatif. Hasilnya, ya jelas, bolanya jadi lebih lambat dan energi geraknya atau energi kinetiknya jadi berkurang. Dan ini dia kuncinya, energi itu ternyata nggak hilang, sama sekali nggak. Energi itu cuma disimpan. Bayangin aja kayak Anda nabung di bank energi. Energinya diubah jadi bentuk lain, disimpan baik-baik, dan siap ditarik lagi kapanpun. Jadi apa dong jawaban dari misteri kita? Jawabannya adalah energi potensial. Nah, ini dia nama keren buat energi yang disimpan tadi. Energi yang tersembunyi yang ada cuma karena posisi atau susunan suatu benda. Oke, biar lebih jelas, energi potensial itu sebenarnya bukan milik si bola. Bukan. Tapi ini adalah properti dari interaksi dalam sebuah sistem. Jadi, dalam kasus bola tadi, sistemnya itu adalah bola dan bumi. Ini tuh soal potensi untuk melakukan sesuatu. Makin tinggi posisi bola, ya makin besar potensi energi yang disimpannya. Rumusnya mungkin kelihatan simpel ya, delta U sama dengan negatif W. Tapi ini penting banget, artinya gini, setiap kali ada gaya kayak gravitasi yang melawan gerakan, kayak ngerem bola tadi, energi potensial sistemnya justru bertambah. Jumlahnya sama persis dengan usaha yang dipakai buat ngerem itu. Jadi beneran, nggak ada yang hilang, cuma ganti wujud aja. Nah, sekarang yuk kita bedah dua kasus utama energi potensial ini. Yang pertama, ada energi potensial gravitasi, dan yang kedua, energi potensial elastis. Kita lihat satu persatu. Oke, kasus pertama, energi potensial gravitasi. Ini yang paling sering kita temui sehari-hari. Gampangnya, ini adalah energi yang disimpan suatu benda cuma karena posisinya yang tinggi. Rumusnya juga logis banget kok. U sama dengan mgy. Artinya, makin berat masanya dan makin tinggi posisinya, ya makin banyak energi yang ditabung. Biar kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Ada pendaki, beratnya 75 kg. Dia naik bukit setinggi 147 meter dari dasar. Nah, pas sampai puncak, dia itu udah menyimpan energi potensial sebesar 108 kilojoule. Energi ini siap banget buat diubah lagi jadi energi gerak pas dia turun nanti. Eits, tapi tunggu dulu. Coba lihat angka ini. Pendakinya sama, puncaknya juga sama persis, tapi kok energinya jadi 143,3 kilojoule? Beda kan? Nah, ini dia kuncinya. Titik acuannya beda. Tadi kita ukur dari dasar bukit, sekarang kita ukur dari permukaan laut. Dan ini penting banget. Poin utamanya tuh ini, nilai absolut energi potensial itu sebenarnya nggak terlalu penting, karena bisa beda-beda tergantung dari mana kita ngukurnya. Yang benar-benar penting secara fisik itu adalah perubahannya. Jadi mengukur dari dasar bukit atau permukaan laut, perubahan energi si pendaki dari bawah ke atas itu akan selalu sama. Dan perubahan itulah yang bisa jadi energi gerak. Oke, lanjut ke kasus kedua. Energi potensial elastis. Ini gampang banget bayanginnya. Pikirin aja sebuah pegas atau karet ketapel. Waktu Anda tarik atau tekan, Anda kan lagi memasukkan energi ke dalamnya. Nah, energi yang tersimpan itulah yang bakal dilepaskan pas Anda lepasin pegasnya, bikin dia mental. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan langsungnya ya. Kalau energi potensial gravitasi, sumbernya ya gaya gravitasi, dan bergantungnya sama massa dan ketinggian. Beda sama energi potensial elastis, yang sumbernya dari gaya elastis dan bergantungnya pada seberapa jauh benda itu ditarik atau ditekan. Beda sumber, beda cara nyimpennya. Oke, kita udah lihat dua jenis energi ini secara terpisah. Keren kan? Tapi gimana kalau keduanya ada dalam satu sistem yang sama dan bekerja barengan? Nah, ini bakal lebih seru lagi. Coba perhatikan sistem ini. Ada balok yang digantung di pegas. Awalnya, pas dia diam, energinya tersimpan dalam dua bentuk sekaligus. Ada energi potensial gravitasi karena ketinggiannya, dan ada energi potensial elastis karena pegasnya ketarik. Terus, pas dilepas, whoosh, semua energi potensial itu diubah jadi energi kinetik, bikin baloknya bergerak ke bawah.
Begitu sampai di titik paling bawah, dia berhenti sesaat. Di momen itu, semua energi geraknya diubah lagi jadi energi potensial. Proses ini bolak-balik terus, kayak tarian energi yang nunjukin kalau energi itu beneran kekal. Nah, contoh tadi itu membawa kita balik lagi ke ide yang paling fundamental dari semua ini. Soal titik nol, dan kenapa energi potensial itu sifatnya relatif. Perbandingan ini ngena banget. Di satu sisi, ada energi absolut. Angkanya bisa beda-beda, tergantung Anda mau mulai ngukur dari mana, makanya dibilang arbitrer. Tapi di sisi lain, ada perubahan energi. Nah, ini dia yang penting. Nilainya akan selalu sama, nggak peduli titik nolnya di mana. Inilah realitas fisik yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya begini, semua hal yang bisa kita ukur di dunia nyata, kecepatan benda, seberapa jauh dia pindah, atau usaha yang dilakukan, semuanya itu dihitung dari perubahan energinya, bukan dari angka absolutnya. Makanya, yang benar-benar penting itu ya perubahannya itu tadi. Oke, jadi setelah semua pembahasan ini, coba kita renungkan sejenak. Kita udah lihat gimana energi gerak bisa disimpan jadi energi potensial gravitasi dan elastis. Kalau begitu, pertanyaannya adalah, kira-kira ada energi tersembunyi apa lagi ya di luar sana yang belum kita tahu, yang diam-diam ikut membentuk alam semesta kita ini?